nyanyi sama-sama. Berdiri kita nyanyi sama-sama. Melayani Tuhan dan keluarga. We are ladies of fellowship. We are ladies of fellowship. Berdoa, bekerja dan bahagia. I am ladies of fellowship. Sarapannya enggak banyak. LOL. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan gentarkan surga. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu ibu-ibu ya. Habis sarapan enggak boleh duduk dulu ya. Silakan. Yuk. Belum sarapan. Sarapan apa sih? Oh, belum sarapan ya? Oh, sama kayak saya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari lagi semua saya ajak untuk kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita untuk bersukacita hari ini.
kemuliaan buat Allah kita. Kurang keras ibu-ibu. Wow, luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau doa ya. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang dahsyat, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Untuk kami boleh Tuhan belajar lebih lagi Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat katakan amin. Siap memuji Tuhan lagi? Amin. Let's go. Yuk. Ini kemuliaan buat Allah kita. Nama Tuhan. Kristen, kita punya Allah yang tak pernah gagal. Amin ya. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, kita menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang tak pernah lalai untuk menggenapi janjinya bagi kita semua. Amin. Mari kita mau naikkan pujian, Dia tak pernah gagal. Boleh yuk goyang dikit-dikit supaya nggak dingin yuk. Nggak goyang dihukum. yang nggak hafal dihukum ya, yang nggak ikut gerak dihukum ya. Oke, siap. Hukumannya apa, Bu Sien? Hukumannya suruh joget di sini gitu ya. Ayo.
kita jadi wadah LOF, Ladies of Fellowship. Di sini kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin ya. Kita juga banyak belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dalam melakukan, kita bisa melakukan dengan benar. Bagaimana tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan dan keluarga. Amin ya. Dan hidup kita pun boleh berdampak bagi sekeliling kita. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini ya. Ladies of Fellowship. Budi persatuan Tuhan dalam agama dari seorang pelayan yang hidup dalam doa dalam iman. I am ladies of fellowship, we are ladies of fellowship, melayani Tuhan dan keluarga. You are ladies of fellowship, we are ladies of fellowship, berdoa, bekerja dan bahagia. Ayo kita ikut gerak sama-sama ya. Tanda kita benar-benar mau melakukan apa yang sudah lagu ini katakan ya. Ikuti yang tengah ini, boleh ikuti yang tengah ini yuk. Walaupun berbagai rintangan mencobaimu untuk kau datang hanya pada Tuhan, Dialah yang selalu beri kekuatan.
of fellowship. LOF! Be strong in the Lord. Silakan duduk. Shalom, semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Jatim 4 untuk melayani pagi ini di Jawa 4. Kita akan buka satu ayat. Ya, temanya kita hari ini Impactful Community Life. Ya, oke, ini coba. Ya, di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ayat ini sangat berkesan bagi saya ya. Ketika saya menjabat sebagai RC, itu tidak mudah, harus ada tanggung jawab. Tetapi saya ini mempunyai, kalau Tuhan suruh, saya mau. Nah, itu merupakan komitmen saya. Dan saya harus mendisiplin diri saya untuk bisa melayani di Jatim 4 ini. Nggak mudah, karena saya orang yang egois. Saya hanya mementingkan diri sendiri. Saya ngapain sih memperhatikan orang lain? Tapi enggak, di sini saya harus belajar, harus mau. Dan saya bersyukur berada di wadah LOF ini, karena wadah LOF ini membuat saya semakin berubah karakter saya. Ada satu visi misi LOF adalah mengajak ibu-ibu itu, istri-istri FGP itu bergabung. Dan itu saya praktekkan, saya melakukan. Ketika FGP bapak-bapaknya menjabat, ibu-ibunya itu saya tarik supaya ikut ke dalam wadah ini, karena supaya ibu-ibu itu bisa bertumbuh bersama-sama, yaitu ibu presiden, ibu Virrep, RD, RVP. Nah, yang berdiri di sini ini adalah ibu-ibu itu, puji Tuhan. Di dalam melayani itu, saya butuh yang namanya waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Kalau nggak gitu, saya nggak akan komitmen itu ya. Waktu saya gunakan, saya banyak calling mereka, saya banyak mendekatkan diri kepada mereka, supaya mereka itu merasa, oh iya ya, ini wadah, ini sangat luar biasa. Jadi saya itu banyak calling mereka, sampai callingnya itu 1 sampai 1,5 jam, seperti Zoom gitu callingnya itu. Di dalam pikiran saya seringkali memikirkan apa yang saya lakukan untuk pertumbuhan di dalam Jatim 4 ini. Itu saya seringkali memikirkan malam sebelum tidur. Ketika punya ide, langsung saya itu saya masukkan ke grup tim. Ini ide saya, ayo kita jalankan. Itu yang saya lakukan. Lalu saya juga tenaga saya. Nah, ketika bapak-bapak itu land lift, saya dan tim saya itu ikut melayani di daerah yang kita tempatkan ya, misalnya di Keraksaan. Begitu saya dan tim saya ini di Keraksaan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bergerombol sendiri, tidak. Mereka langsung pencar untuk berkenalan dengan ibu-ibu di sana dan mengajak. Nah, itu sangat berarti, sangat menginspirasi. Jadi lalu banyak ibu-ibu itu yang terlibat. Karena tidak hanya diajak, tetapi mereka dimentori, mereka didekati. Nah, itu. Visi yang kedua adalah
di dalam mempraktekkan, saya itu tidak bisa mempraktekkan firman dan melakukan. Saya tidak bisa sendiri. Saya butuh yang orang lain untuk bekerja bersama-sama saya. Puji Tuhan, Tuhan itu memberi hikmat kepada saya untuk saya ini bisa memilih tim yang tepat. Dengan akrab bergaul dengan mereka, saya bisa memilih tim yang tepat dan mereka mempunyai karunia masing-masing di dalam melayani. Sehingga tim Jatim 4 ini kuat di dalam pelayanan karena ada satu kesatuan untuk mengimpactful member-member, sehingga diharapkan member itu bisa growing together. Nah, itu sasarannya kita. Puji Tuhan, saya nggak memperpanjang karena masih banyak ibu-ibu ini yang berdiri di sini. Tolong, ada sedikit foto yang saya bagikan. Nah, ini ketika kita ini ada leader couple dinner meeting, kita sama-sama ikut karena supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, tahu visi misinya apa dalam full gospel, dalam LOF, yaitu. Ya, yang kedua, nah kita itu sering adakan meeting. Di tim itu saya sering adakan meeting supaya ada satu tujuannya sama, gitu loh. Bisa tujuannya sama, ya. Nah, tapi kita juga ingin dalam tim itu ada kebersamaan. Jadi kadang-kadang kita ini nyantainya seperti itu ya, tarik-tarikan ya, Gusian itu ditarik. Oke. Lalu kita itu ada itu suatu gathering itu couple dan di couple itu LOF dipisah. Di situ kita memberikan pembekalan buat member-member di LOF. Yes. Ya, ini leader gatheringnya. Oke. Nah, ini yang Landlift Keraksaan. Begitu banyak ibu. Ini cuma ada satu ibu yang ikut di Keraksaan itu di Jatim 4. Lalu ternyata yang datang ini banyak dan ibu-ibu yang di Keraksaan yang banyak ini mengikuti LOF semua. Puji Tuhan ini. Yes. Ya, ini Christmas Drive. Ya, ini kehebohannya tim kita sih. Oke. Ya. Di Christmas Drive ini berkumpullah ibu-ibu di Jatim 4. Mereka kompak. Mereka cuma ayo yang datang nanti dapat bunga mawar. Oh, ternyata mereka semua ada daftar. Dan itu memang benar-benar ibu-ibu yang aktif di LOF. Jadi bukan orang baru lalu gabung saya kasih bunga. Enggak. Ini benar-benar member kita. Yes. Okay. Nah, di Jatim 4 juga ada doa. Doa itu penting ibu-ibu. Pakai itu. Ini ada doa yang offline ya. Jadi doa syafaat dan praise and worship. Ini 1 bulan sekali. Dan bagaimana tim ini bisa bergerak? Karena tim ini saya ketika dia bergerak, saya ini mensupport dia. Jadi semua kalau mereka sudah bisa bergerak, saya berikan kesempatan untuk mereka itu bergerak supaya kita nggak cuma saya sendiri aja. Jadi ada tim-tim ini yang luar biasa yang mau bergerak. Oke. Oh ya. Nah, ini kita ini juga perlu refreshing ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu Jatim 4 ini pelayanan terus. Nah, satu kali ibu-ibu ini juga saya ajak untuk menari bersama. Mereka kaget. Aduh, saya suruh doa aja. Saya jangan suruh nari. Enggak, ayo kita refreshing ya. Yang nggak bisa nari. Ternyata ketika mereka sudah satu tarian itu selesai, mereka bisa nangis bersama-sama karena wow, aku bisa nari ya ternyata. Nah, ya itulah.
Jadi kita ini balance ya, dalam pelayanan, dalam keceriaan balance. Oke, udah ya. Oke. Oh boleh diputar. Ya, ini diputar sebentar. Kalau ada nikahan boleh dipanggil. Oke. Ya, itu kita tampilkan di waktu ada leader gathering ya. Oke. Yang foto terakhir ini. Oke, ya, fotonya kita. Mungkin foto yang terakhir ya. Ya. Jadi di sini ini di Jawa 4 ini hari ini api impactful itu kita nyalakan dan akan kita bawa ke DKI pada akhir Mei. Kita akan melayani di DKI 1 dan DKI 5. Jadi api dari sekarang ini kita nyalakan. Ya, sekian. Wow, luar biasa ya, dari yang serius gitu ya kan, kita saling mendoakan. Kalau doa di Zoom, Buta Bita ini selalu ngomong, gak boleh ada yang matikan kamera. Jadi kalau saya ikut itu bapak kebelet kencing itu saya tahan gitu ya kan. Saya dihukum, gak repot gitu ya kan. Nah, ya. Tadi kita gak hanya melayani, kita sharing satu dengan yang lain. Kita ada tadi caca gitu ya. Mungkin gitu ya, ini ya. Oke. Jadi satu dengan yang lain itu kita akrab. Kalau akrab itu enak, kongkon nanti enak, jalur tolong itu enak. Iya Pak ya. Kalau udah akrab itu sungkan gitu ya kan. Kalau akrab, tolong videono, tolong fotono gitu kan enak gitu ya. Ayo doa, ayo kita butuh doa gitu enak ya. Jadi butuh keakraban. Selain kita serius, kita juga butuh keakraban. Kita mencari jiwa bersama-sama. Ya, kita menabur bersama-sama, kita menuai juga bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita akan melayani di DKI 1 dan DKI 5. Mungkin ibu-ibu kalau mau ikut boleh silakan ya. Kita naik pesawat gitu ya, pesawat telepon. Enggak gitu ya. Oke, kita akan membawa api ini ke DKI agar boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang lain seperti itu ya. Oke, kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrolnya dengan siapa ya ini ya? Oh, sudah pegang mic-nya diangkat lagi. Silakan Bu Rini, silakan. Shalom semuanya. Hello, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Puji Tuhan, pada pagi ini saya juga bertugas untuk sharing di rumah ya, tapi sebentar kok, sebentar aja. Nah, Enggak sampai sore. oh sampai sore ya sini. Sudah ada roti sampai sore. Saya minta tolong nah, dari tadi kok bergerak, saya juga tidak mau ngalah. Saya bawa ilustrasi roda. Nah, ilustrasi roda di sini tuh bukan seperti yang pepatah dari dunia ya, bahwa roda kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tidak, ya. Di sini adalah ilustrasi roda di sini adalah sebagai anak Tuhan. Kita harus dinamis ya, seperti tadi bergerak. Kita harus dinamis, harus apa? Terus bertumbuh, terus berkembang, terus apa? Berbuah, terus berdampak. Apalagi kita sebagai apalagi kita sebagai murid Kristus. Murid Kristus itu harus apa? Belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Ya, di sini ada yang masih sekolah. Apakah kalau itu saya tidak mau belajar sebagai murid? Kita adalah murid Kristus, harus terus-menerus belajar, terus-menerus diperbaharui, terus-menerus di-upgrade. Supaya apa? Supaya next level. Ya, jadi seperti tadi yang Bu Erni sampaikan, dia ngajak ibu-ibu, ya seperti ini Bu Ines, ya. Ini adalah istri dari Pak Raymond itu Philrem. Dia suaminya, ya sekarang RD, dulu waktu diajak itu tidak mau. Kita sudah mengikuti Elaf, dia tidak mau. Ya. Nah, apakah itu hanya dikumpulkan? Ya, tadi ini Bu Ines, Bu ini Eliang dari Kelaksana, apa hanya dikumpulkan? Bu Erni semua ngajak. Apa hanya dikumpulkan aja? Terus ayo kita fellowship, enggak? Ya, karena tadi Bu Erni ngomong, Sis Erni ini growing together. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama ketika mungkin ada yang sudah lama ikut LOF, ada yang baru gabung, ada yang tengah-tengah, ada yang sudah lari, ada yang baru berjalan, ada yang baru merangkak. Nah, bagaimana ini supaya menyatukan bisa bersama-sama
Ya. Nah, karena itu harus ada yang namanya pembekalan. Artinya setiap member atau setiap ibu-ibu daripada RVP, daripada ibu-ibu RD yang masih baru gabung, ya kan belum tahu, nanti disuruh-suruh ya, harus ada yang namanya pembekalan, mentoring. Jadi didampingi, nggak langsung ayo kamu ikut tok tapi nggak diapa-apain ya. Jadi supaya kita bertumbuh bersama-sama, ya kita mesti harus kembali kepada tujuan dan visi misi daripada LOF adalah ketika mengajar ibu-ibu daripada istri para FGB, setelah itu apa misinya adalah memperlengkapi kerohanian daripada istri-istri FGB atau member LOF. Nah, kita harus menekankan kepada member-member kita atau semua daripada ladies di Jatim 4 adalah yang pertama ada poros ya, dilihat itu ya. Ada poros itu adalah Kristus ya. Kristus itu adalah pusat kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan tertuju kepada Tuhan. Nah, ini dengan apa kita untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, yaitu kita juga ajarkan kebenaran firman sebagai dasar daripada kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi dasarnya kita nanti adalah kebenaran, bukan kebaikan ya. Kebaikan dan kebenaran beda loh. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu dasarnya itu adalah kebenaran. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita juga bagikan tentang doa. Doa itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Doa itu membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, ya nanti kalau doa saya hanya singgung sedikit, nanti akan disampaikan oleh Sis Sabita lebih lanjut. Nah, di dalam firman Tuhan, saya kembali ke firman Tuhan, itu apa aplikasinya di dalam ladies yang di Jatim 4 supaya bertumbuh bersama-sama, yaitu kita adakan namanya program itu FCBH, yaitu membuat semua ladies yang ada di Jatim 4 itu ikut namanya membaca Alkitab setiap hari. Mungkin ada yang bilang gini, lah namanya FCBH itu sudah dari dulu. Betul, dari 2019 kita mulai dan sampai hari ini kita tetap ada. Jadi berkesinambungan. Ya dulu pertama awalnya berapa orang? 2 grup tetap ya. Kita dari dulu itu ada 2 grup, saya dan Bu Erni yang mendawangi. Jadi ketika 2 grup itu kita sudah ikut. Ada member baru ikut. Ini periode pertama sudah. Kemudian kita cari lagi. Ayo ikut FCBH, ayo ikut FCBH. Kalau ada 5-10 orang, kita loh ikut lagi. Ya, semua yang mengalami ya. Ini namanya Sis Sabita, Sis Naini, Sis Erni, ikut lagi. 2 grup lagi. Jadi nanti berhenti, ya jadi Matius sampai Wahyu berhenti, break sebentar, sudah diobek-obek lagi. Ayo, siapa yang belum ikut FCBH? Nah itulah yang harus kita tekankan bahwa kita setiap hari harus mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab. Ya, tidak hanya di situ. Ya, saya bersyukur saya diberikan karunia yang mungkin berbeda dengan Gusian ya. Kalau sama nanti kita tidak kompak ya. Kalau Gusian kan ramai ya. Kalau saya kan senangnya yang mikir gitu ya. Makanya sering diajak hampir setiap hari kita telepon Ibu Erni. Kalau punya ide telepon saya. Ide terus kayak kemarin telepon terus. Karena saya bersyukur setiap Alkitab selesai ya. Saya tuh bikin ringkasan, bikin sari. Untuk apa? Untuk memperkaya pengertian kita akan firman. Nah mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah ya baca tulisan saya. Dan saya juga bersyukur karena saya pernah ada di grup lain yang nggak pernah ikut FCB atau loh kok ini ada tulisan saya ya. Wah jadi saya bersyukur bisa berdampak ya. Baik itu juga buat member-member, buat teman-teman yang lain. Nah itu yang kita lakukan. Terus berkesinambungan. Terus yang kemudian adalah renungan harian yang kita buat. Sama, renungan harian juga. Ketika ada member yang baru masuk, kan belum tahu. Nggak langsung dicul, ayo kamu buat renungan. Enggak. Kalau saya telepon, saya tanya, ada yang kesulitan. Kalau dia kesulitan, saya akan bantu. Nah, itulah yang membuat kita bisa bertumbuh bersama. Kalau datang cuma diambil, ayo kamu masuk. Wis, pokoknya ikut. Dibiarin. Kita nggak bisa. Yang namanya tadi sudah disampaikan Bu Erni, yaitu bertumbuh bersama. Kita berdampak. Karena apa? Kita saling membagi. Saya dulu mungkin nggak bisa yang namanya naring seperti tadi ya, sampai seperti itu. Akhirnya ikut, ya berdampaknya kan positif. Saya ketemu Sis Sabita, selalu mengajak doa. Ya berdampak kan saya juga ikut terus doa.
Ya terus Christian ini kan senangnya rame. Ya saya akhirnya kan juga harus banyak ikut bersuka cita. Nah itu berdampak yang positif karena semua tim ini punya masing-masing karunia. Nah kemudian setelah doa adalah fellowship. Fellowship adalah persekutuan yang kita adakan dalam wadah LOF itu. Nah di sini kita mendorong ibu-ibu yang sudah tergabung untuk melayani. Nah melayani juga gitu kan, tidak mungkin ayo kamu melayani langsung ayo sharing firman. Nah mesti juga di mentoring, dibekali. Kalau yang sudah jalan seperti Busin, wah ya sudah lari gitu ya, tidak mungkin ya. Tapi yang baru masuk, suruh tiba-tiba bikin renungan atau sharing firman, tidak bisa. Karena itu adalah ada pembekalan, ada mentoring, ada pendampingan. Nah itu yang dilakukan oleh tim daripada Jatim 4. Karena itu kita bisa yang namanya growing together. Itu. Ya kemudian bersaksi. Nah kalau bersaksi itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah kalau pengalaman kita pribadi itu kan berbeda-beda. Tapi bersaksi itu bukan cerita. Nah ini yang saya tekankan. Karena itu selalu kalau mau yang kesaksian kita bukan diajari, bukan. Tapi kamu mau kesaksian apa? Terus misalnya jangan terlalu panjang, jangan cuma cerita. Kalau cerita itu biasanya orang kronologis, semua peristiwanya yang diceritakan. Padahal yang namanya kesaksian hidup adalah pengalaman pribadi, adalah kairos Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mungkin memberikan mukjizat, memberikan kesembuhan, tapi momennya itu kita dengan Tuhan yang kita saksikan. Nah itu kita beri arahan, ya. Nah di sini yang jari-jari ke atas, firman dan doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah jari-jari yang ke samping itu adalah hubungan kita dengan sesama. Artinya melayani pekerjaan Tuhan. Kalau doa dan firman itu melayani pribadinya Tuhan. Nah ini satu ayat terakhir. Sorry, saya tak minum ya. Karena begini. Satu ayat terakhir. Ya. Jadi kita perlengkapi ke atas dan juga ke samping. Jadi ketika kita bersaksi pun dasarnya adalah firman. Makanya kalau kita buat renungan juga kesaksian firman tapi bawahnya nggak nyambung dengan ayat ya, kita ajari itu kalau kamu ngomong ayat ini ya sebenarnya maksud ayat ini apa sih, baru bersaksi ya. Jadi renungan pun kita terus perbaiki, maksudnya semakin meningkat. Ada dulu sekarang selamanya itu sama ya, enggak ya, bisa Wi? Saya bukan yang 1 Korintus 15. Saya dari tadi belum baca ayat, jadi sekarang saya baca ayat. Karena nanti ada yang lain yang membagikan. 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak ada. Mungkin ada salah satu yang membacakan supaya jelas ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, di antara kita. Ayo 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini tolong yang roda tadi, roda aja, wes. Tadi berdiri teguh ya. Jadi sebelum kita tadi ulangi ya sama nanti. Nah, tadi kan hendaklah kamu berdiri teguh. Berdiri teguh dasarnya itu firman dan doa, hubungan ke atas. Kemudian baru melayani pekerjaan Tuhan itu hubungan dengan sesama, bersaksi dan bersekutu. Jadi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu didasari dengan berdiri teguh, itu dasarnya adalah firman dan doa. Tegak berdiri. Nah itu kita tidak akan goyah, tidak mudah goyah. Ketika kita bersaksi pun dasarnya itu firman, doa. Ketika kita melayani Tuhan, mengajak member-member untuk melayani, ada dasar yang teguh supaya kita tetap berdiri teguh. Dan di ayat yang 1 Korintus tadi ada dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini yang sering dilupakan. Seringkali orang ngomong gini, wis pokoknya ayo melayani jerih payahmu tidak sia-sia. Oh tunggu dulu. Di situ dikatakan dalam persekutuan
persekutuan dengan Tuhan. Ke atas tadi hubungan firman dan doa itu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi untuk kita ke samping itu, jadi banyak orang yang ke samping terus melayani terus tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang namanya di Matius dikatakan aku tidak kenal engkau. Tapi ke atas terus tidak pernah melayani, tidak pernah bersaksi, itu juga kurang. Makanya roda itu ada 4 pilar, ada 4 jari-jari, yaitu firman dan doa ke atas, ke samping itu adalah bersaksi dan melayani. Itu harus keempat-empatnya kita kerjakan dan itu sebagai pilar dalam kehidupan kita dan itu terus diajarkan dan diberikan di dalam wadah jadi 4. Nah, sekarang ini ada kesaksian dari yang namanya Sis Ines. Nah, ini terakhir masuknya ini, tapi langsung melesat ya. Jadi meskipun baru bergabung tapi langsung melesat, langsung ditarik ya. Tapi tidak ditarik langsung, tapi diperlengkapi, dibekali, dimentoring, diarahkan ya. Ini ada bersaksi. Shalom ladies. Saya mau sharing dikit ya tentang bagaimana saya diperlengkapi lewat di dalam fellowship di LOF. Ya, suami saya sih udah lebih dulu bergabung di FGP MFI dan saya melihat itu suatu hal yang baik, ada perubahan yang baik di dalam dirinya. Tetapi saya merasa suami aja yang bertumbuh ya, istri nggak perlu. Ternyata itu salah ya. Kita sebagai istri juga harus diperlengkapi. Waktu pandemi tahun 2020 saya diajak Sis Erni untuk mengikuti fellowship lewat Zoom. Dan setelah beberapa pertemuan, saya diajak untuk menjadi koordinator. Koordinator itu tugasnya yaitu menyiapkan fellowship, mengatur pertemuan, mengajak para member untuk ikut yang ambil bagian melayani, kemudian memilih pembicara dan membantu RC untuk membuat program-program. Jujur, saya merasa tidak mampu ya, karena saya itu orangnya tidak berani untuk memulai sesuatu yang baru. Beda banget ya dengan Bu Shen yang ini dibuat perbandingan Bu ya. Ya, saya tidak berani ya untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi saya bersyukur waktu itu saya menerima, karena lewat itu saya diperlengkapi dalam banyak hal ya. Dan di dalam fellowship yang diadakan begitu banyak hal baik. Kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang menguatkan, kesaksian para member yang meneguhkan, saling mendoakan, juga ada breakout room yang membuat para member berani ya untuk saling sharing, karena kalau di grup besar pasti banyak yang nggak berani. Kemudian saya juga saya tidak dibiarkan sendiri ya, seperti tadi yang Bu Erni dan Bu Rini sampaikan, ada tim yang selalu mendukung dari TNT, prayer gitu yang selalu melengkapi gitu. Saya harus mau ya untuk dilengkapi agar setiap fellowship yang diadakan boleh menjadi berkat bagi para member ya. Kemudian di dalam tugas sebagai koordinator itu yang menurut saya tidak mudah itu adalah kita mengajak para member untuk mau ikut ambil bagian dalam melayani. Itu sungguh sesuatu yang gak mudah buat saya ya, menelpon atau WA ibu-ibu untuk mengajak melayani. Meskipun kita melihat ya ibu ini punya potensi, tapi sering mendapat penolakan itu udah sering ya. Biasanya gimana Bu? Kalau ngajak melayani, iya. Iya, dan tapi saya harus semangat, tetap semangat untuk mengajak melayani. Mungkin itu ya yang Bu Erni rasakan waktu pertama kali mengajak saya ya. Pasti banyak ada penolakan. Nah, setelah
ibu tersebut mau, baru saya serahkan misalnya untuk sharing, ya berarti nanti Bu Rini yang akan mementori untuk doa, ada Sister Vita yang akan mementori, ya seperti itu. Saya sungguh merasa bersyukur ya berada di dalam wadah yang baik ini, dan sesuai dengan namanya Ladies of Fellowship. Saya rasa sudah seharusnya ya kita semua terus ikut di dalam fellowship yang diadakan di wilayah kita masing-masing. Saya sendiri juga selalu menyiapkan waktu ya, sebisa mungkin ikut hadir, nggak mau ketinggalan dalam setiap fellowship kecuali memang tidak memungkinkan. Seperti kemarin ini saya dan suami ada urusan pekerjaan di Labuan Bajo. Suami saya bilang kita berangkat tanggal 12 Mei. Saya bilang oh nggak bisa, 12 Mei waktunya fellowship. Kalau mau sama saya berarti coba dimundurin Jumat depannya ya. Ya seperti itu ya, ada suatu kerinduan untuk terus gabung di dalam fellowship yang diadakan oleh LOF. Dan seperti di firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi biarlah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi biarlah kita saling menasihati dan tetap giat mengerjakannya menjelang waktu Tuhan yang semakin dekat. Oleh karena itu, biarlah tujuan dari diadakannya fellowship yaitu growing together, bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam melayani Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam perubahan karakter menjadi serupa dengan Kristus, boleh terjadi dan boleh kita alami bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini tadi tidak diceritakan ya. Ini Sis Ines itu waktu pertama juga disuruh melayani juga tidak mau. Ketika pertama kali disuruh sharing jam 7, jam 6:15 masih telepon saya. Bu Rini saya tidak mau, bisa Nes, lo bisa bener. Ya, benar bisa, didorong terus. Nah, ini tadi tidak disaksikan ya, jadi memang begitu. Nah, ini ada satu lagi yang namanya Sis Elian itu dari Keraksaan. Nah, ini juga, ini nanti Ibu Sen menambahkan, ini kalau diajak sudah mau ikut. Kalau namanya breakout room langsung melarikan diri. Ya, di WA itu tidak dibalas. Berapa hari atau ya awal-awalnya seminggu mungkin, tapi sekarang langsung dibalas. Di situ disuruh mau, tadinya tidak mau. Breakout room aja langsung hilang. Tapi begitu dikasih kesempatan untuk sharing, nggak mau, sebentar 7 menit diajak, terus gini, mau malah lebih. Nah, ternyata 7 menit sebentar ya. Terus 10 menit itu ternyata sebentar ya. Wah, luar biasa kan ini. Akhirnya di Keraksaan juga mengumpulkan beberapa teman-teman. Ada berapa, Sis? Ada berapa? Ada berapa? 12 ya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini dia khusus datang dari Keraksaan daerah Probolinggo, masih masuk ya, untuk hadir di sini untuk memberi kesaksian bagaimana dia bisa bertumbuh dengan cepat. Artinya tadinya dari tidak mau, orang juga nggak mau, apalagi suruh sharing firman. Tapi kemarin sudah sharing firman Tuhan, luar biasa. Nah, ini akan memberikan kesaksian. Shalom ladies ya. Susah nafas. Dulu ceritanya, sebetulnya suami saya juga kan sudah bergabung dengan FGQ ya. Suami saya itu bergabung tahun 2013. Dan saya tuh sudah tahu ada LOF ini sejak lama. Dulu pertama kali suami saya bergabung saya sudah tahu. Tapi saya nggak mau. Saya tuh bergabung itu setelah 8 tahun suami saya ikut FGP baru saya bergabung. Itu pun pertama kali kalau ditelepon sama Bu Helmi gitu ya, saya tuh tidak mau tak angkat, tak lihat gitu. Kalau saya save nomornya dia, kalau cuma nomor gitu kan kita bisa lupa. Kalau ada kelihatan Helmi LOF gitu udah tak angkat. Saya tidak mau angkat. Sampai pada suatu hari saya tuh
orangnya tuh dulu saya tuh punya prinsip hidup tuh gini. Pokoknya saya tuh jadi orang baik. Terus saya tuh jaga kesehatan saya dengan berolahraga apa. Sudah cukup. Hidup tuh sudah cukup gitu, sudah enggak usah itu pelayanan apa. Pokoknya yang penting jadi orang baik. Saya punya prinsip seperti itu sampai pada suatu hari Tuhan izinkan saya tuh mengalami suatu sakit dan saya harus memasuki ruang operasi dan kehilangan salah satu organ tubuh saya di dalam. Nah pada saat itu Pak Sugianto itu setiap hari itu selalu telepon suami saya. Suami saya kan mendampingi saya pada saat itu di rumah sakit. Dia berdoa dengan suami saya, ditanyakan kondisi istrinya bagaimana. Terus setelah saya pulang, yang namanya Bu Erni sama Sian ini dengan laten mereka tuh, meskipun Erni ini telepon gitu kadang-kadang tetap dan angkat sama saya. Terus dia WA mulai saya balas. Terus si Bu Sian itu dengan apa ya? Saya pada nggak kenal sama sekali ya. Dia tuh bisa kirim doa melalui voice call. Dia mendoakan saya. Tidak terasa air mata ini bisa menetes. Kok orang-orang ini siapa? Orang-orang ini kok bisa peduli dengan saya? Terus ini wadah apa sih? Kok bisa punya apa ya? Kita ini bukan saudara, bukan apa. Kok mereka punya kasih? Mulai saat itu saya mulai mau memberanikan diri untuk mengikuti Zoom. Zoom pertama ikut, oke. Terus ikut lagi breakout room. Lari saya. Soalnya saya tuh berpikir breakout room, aduh nanti ini pasti ditanya-tanyai, suruh doakan, saling mendoakan, nggak bisa sama sekali, grogi. Lebih baik saya lari terus sama ini ditanyain, loh kamu kemarin kok keluar, kenapa? Saya bilang, ya karena saya tidak merasa nyaman ada di breakout room itu. Tapi saya terus berpikir, kalau saya bersikap seperti ini terus, kapan saya mau belajar, kapan saya mau berubah, kapan saya mau maju? Akhirnya ada breakout room lagi, saya memberanikan diri untuk tetap tinggal di dalam situ. Tapi ternyata tidak seseram yang saya bayangkan. Ternyata dalam breakout room itu kita bisa lebih mengenal, lebih akrab dengan saudara-saudara yang seiman ini. Nah dari sana kita juga akhirnya punya lebih banyak teman. Kita punya komunitas yang lebih menyenangkan. Yang komunitas ini membawa kita pada suatu hal yang positif untuk kita, untuk kedepannya kita. Karena kumpulan mereka tuh orang-orang yang cinta Tuhan semua. Dan apakah yang akan kita bawa suatu saat nanti jika kita meninggalkan dunia ini? Apakah yang akan kita tinggalkan jejak kita untuk sesama, untuk Tuhan kita? Jadi mulai saat itu saya memantapkan hati. Saya mau belajar, saya mau berkembang. Dengan mentori Bu Lili yang selalu membimbing saya kalau membuat renungan, diingatkan, kadang saya lupa. Besok gilirannya kamu ya buat renungan. Oh iya. Dia tanya, sulit tanya apa. Nah, jadi saya diajari, di mentor juga kayak bawa firman. Dia memberi saya kayak suatu inspirasi. Kamu cari tema ini apa. Nah, jadi dari situ saya tuh banyak sekali terbantu dengan grup LOF ini. Dan itu aja saksian saya. Ya, ini satu ini luar biasa gitu ya. Ini kasusnya luar biasa. Jadi kalau si Erni telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, mek dibocor tok gitu ya kan. Terus si Erni ngomong sama saya gini, Sian urusan tolong Sian gak ada sesi itu iki gitu. Saya WA dibocor tok gak dibalas, mbok iya ke amin ke apa enggak gitu ya kan. Saya telepon gak diangkat, kesuwen.
saya voice, saya doakan. Ayo, gak diamin no? Yo, ya kan gitu ya. Terpaksa diaminkan, ya kan? Amin gitu. Nek wis amin tak terus no gitu ya kan. Pernah nggak ibu-ibu ngalami bahwa angel banget cari jiwa itu? Kita tuh loh nggak bermaksud utang, tapi bulet, ya kan? Ditelepon gak diangkat gitu ya kan? WA gak dibalas ya kan? Nah itu loh. Padahal kita nggak bermaksud apa-apa, kita punya maksud baik. Ya kan, nah, tapi kalau sudah kecekel, gak iso metu, gitu ya kan, nah ya, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, kita belajar, kita nggak ada yang sempurna, kita nggak ada yang lebih pintar, lebih hebat, kita semua sama, saling menguatkan, merangkul satu dengan yang lain, ya, luar biasa. Masih ada banyak lagi ibu-ibu ini yang akan sharing dengan kita, silakan selanjutnya, ibu yang cantik ini, silakan. Shalom. Luar biasa memang. Bu, agak keras Bu, sudah sarapan kan? Agak maju Bu. Kemarin malam. Doa itu adalah bagian yang menurut saya ini paling penting ya. Karena apapun kalau nggak didukung dengan doa itu maka nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dan terutama apa yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan saya memang ditaruh di prayer ya. Pada waktu saya bergabung di LOF, saya kira ini fellowship biasa. Ternyata memang fellowship yang luar biasa. Tempat saya bertumbuh. Saya mengerti bahwa oh ya saya ini memiliki talenta sebagai pendoa. Ternyata gitu ya. Dan memang gak berjalan sendiri. Kebetulan Sis RT ini yang mengajak saya bergabung. Dan dia ini ya mungkin Tuhan memberikan dia hikmat, dia mengerti bahwa oh ini adik iparnya, ini kakak ipar saya ya, adik iparnya ini bisa untuk dalam doa. Dan puji Tuhan pertama kali ada program Calling and Praying. Di situ digiatkan, yaitu kita berkelompok, harus mendoakan, harus peduli. Dan itu ternyata nggak berhenti sampai di sana, sampai hari ini lebih berkembang lagi. Dan luar biasa memang saya juga nggak bekerja sendiri dengan tim. Dan luar biasanya memang kita ini selalu berharap jangan kita aja yang bertumbuh, semua harus bisa berdoa. Dan untuk bisa berdoa itu nggak gampang, semua orang itu takut ya. Kadang merasa apa istilahnya saya nggak minjek bumi karena dianggap alam roh terus ya. Nah, dengan mengajak orang berdoa ini pertama-tama memang kita ini selalu misalnya dalam fellowship itu sebelum fellowship kan memang ada doa. Saya mulai ngajak kontak, aduh nggak apa-apa ditulis aja kan lewat Zoom, ditulis aja. Nanti doanya juga diajari untuk doa syafaat sebelum fellowship, jadi masih sepi. Hanya beberapa orang saja, mulai ada keberanian mereka dan mau. Nah, dan luar biasa setiap hari kan ada renungan ya, sebulan itu selalu 5 hari itu ada doa di pagi hari ini siapapun yang ditunjuk untuk mimpin. Jadi mulai ngajari bisa doa pagi. Pertama memang nggak mudah, selalu ada penolakan, tetapi ketika kita memiliki hati yang mau benar-benar kita merasa ini adalah tugas yang Tuhan taruh, percayakan kepada kita, maka kita harus bisa melakukan dengan hati ya. Ketulusan hati itu yang terpenting, karena kalau enggak tentu capek, lelah, akhirnya potong ya. Tetapi ketika kita mau, kita mengajak mereka, kita memberi dampak bahwa doa itu memang perlu. Dan luar biasa, bukan cuma tim tetapi member juga sekarang pintar-pintar berdoa. Luar biasa, saya juga senang. Dan kita memiliki beban doa yang sama. Dan kita ini kompak, memang dalam tim ini luar biasa kompak. Lewat apapun kita bisa menjangkau, karena saya bagian prayer, tentu tujuannya menarik untuk bisa doa. Ketika ada fellowship, nah kesempatan breakout room itu memang kesempatan yang paling luar biasa. Ketika di-share, siapa yang punya beban untuk doa, nggak ada satupun yang respon.
kayaknya semuanya adem ayem, baik-baik saja. Ketika dalam breakout room, mereka dalam kelompok kecil sharing. Setelah sharing dalam kelompok kecil, fellowship selesai, selalu Sis Eni bilang kita kumpul dulu untuk evaluasi. Mulai tanya, tadi di rumahmu apa? Mulai ada, oh iya tadi itu ada loh yang kena air panas, dia lagi sakit dan sebagainya. Nah, ketika dengan laporan itu langsung saya mulai WA pribadi, tanya, oh iya tadi memang saya cerita kesaksian, ya itulah nggak keluar kalau kita umumkan, nggak ada yang lapor semua baik. Tapi justru dalam breakout room, makanya di Jatim 4 ini kita selalu adakan breakout room, itu nggak boleh enggak, karena itu penting untuk lebih dekat. Ya karena kalau 30 orang itu kan sungkan ya mau ngomong, tapi ya dibagi 5 orang itu enak, mau cerita, oh ada masalah ini tentang anaknya, kita mendoakan. Dan luar biasa memang ada yang bilang, C, aku nggak mau didoakan sama-sama, cukup CC. Dan kadang nggak usah ditelepon C, ya itu lagi voice note itu sekarang luar biasa. Doa itu kadang kita ngirim. Sibuk di Singapura, ada masalah dari anggota kita yang sedang di Singapura, sibuk kan, kita nggak mungkin bisa mendoakan mereka langsung, kirim voice note itu. Jadi berusaha apapun kita doakan gitu. Caranya bagaimanapun kita doakan. Dan luar biasa, saya juga selalu berdoa buat member LOF. Dan memang kadang-kadang orang yang sulit, kadang-kadang sudah keluar, tidak mau ikut dengan doa kita. Tiba-tiba orang itu menghubungi saya, C, saya rindu ikut gini-gini. Oke, saya ajak ke praise and worship. Nah, memang prayer itu akhirnya karena kita memang kalau di Jatim 4 ini, kebenaran saya di Jatim 4, jadi saya cerita Jatim 4, ketika kita diberi tugas itu memang dilepas, istilahnya terserah kamu mau gimana, kembangkan menurut apa yang, jadi tidak disetir ya. Di situ akhirnya terbentuklah praise and worship. Dulunya lewat Zoom, sekarang kita berusaha untuk onsite, dan onsite ternyata luar biasa diresponi. Dan ada yang sudah lama nggak datang, mereka tiba-tiba mau, saya ajak, ayo praise and worship. Ketika mereka dia didoakan di situ, dia senang. Langsung dia bilang, aku mau baca Alkitab. Langsung dia ikut FCBH. Itu loh. Ketika kita rajin mendoakan jiwa-jiwa, nggak apa-apa, nggak usah putus asa. Meskipun, aduh, kok malah jauh, malah nggak ikut fellowship. Ternyata ketika kita terus berdoa buat mereka, satu saat mereka akan datang menghubungi kita sendiri. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan dan luar biasa. Malah ini praise and worship, malah ada yang minta jangan cuma onsite tapi ada online. Nah, kita akan memikirkan mungkin sebulan harusnya sekali, akan dibikin 2 kali. Dan saya merasa senang, berarti banyak respon, mereka haus. Mereka yang luar kota bilang kita nggak bisa onsite, ayo diadakan online. Nah, kita mulai memikirkan, berarti langkah apa yang kita ambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti akan berkembang, Tuhan akan bawa berkembang. Kita lakukan aja apa yang kita bisa lakukan, nggak usah putus asa. Semangat, saya percaya leader-leadernya, jatim-jatim lain, semangat mereka. Kalau dulu ada doa siang, doa syafaat, doakan jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang, itu pasti ada hasilnya. Saya juga dapat dari mereka, saya doakan jiwa-jiwa di Jatim 4 dan ternyata benar datang sendiri gitu loh. Luar biasa. Doa itu menjangkau dan doa itu sangat penting. Kita ini bertumbuh karena doa. Dan saya itu bersyukur ketika ada orang yang berbeban berat atau sedang masalah, bahkan sakit atau yang sedang akan pelayanan, selalu minta didoakan. Dan ketika saya ayo jam berapa? Oke, orang sih mau didoakan, langsung saya hubungi tim, mereka langsung bergerak. Oke. Dan salah satunya kemudian yang nggak pernah nolak doa, dia selalu ikut bergabung untuk mendoakan. Silakan sis, kenapa kok tertarik itu? Ya, shalom semuanya. Saya ini ke kantor RD itu karena ya ditelepon
telepon nggak sekali saudara, berkali-kali itu sampai ya 1,5 jam aku sendiri dia. Ketika waktu saya sakit, dia yang itu memberikan support ya. Saya ditelepon, diapakan itu, didoakan, terus diajak ngomong tentang pelayanan, bla 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 bla. Saya senang dan saya mengucap syukur buat Ernie yang selalu mengajak saya dan memberi kesempatan buat saya untuk saya itu lebih talenta saya itu lebih dikembangkan. Karena kalau kita ngerti doa terus nggak pernah dikembangkan, akhirnya redup, mati. Dan ini saya di Jatim 4 ya, itu saya selalu diajak. Dan karena talenta saya di sana, jadi saya tetap mau. Walaupun sesibuk apapun, mungkin kalau saya di toko jam 2 siang, oke, saya siap. Jadi kalau nggak ada orang, saya ikut doa. Tapi kalau ada pembeli, saya bilang sama Tabita, kamu handle dulu. Nanti kalau orangnya sudah selesai, saya ikut, pasti ikut. Itu saya. Dan luar biasanya api yang dari Jatim 4 ini disalurkan. Dan saya menangkap api itu, dan api itu sungguh mulai mengobatkan roh doa saya, sehingga saya itu setiap saat itu kalau disuruh doa, oke, walaupun malam oke, siapa yang sakit mau didoakan, saya selalu ikut. Itu yang saya dapat dari impact mereka terhadap kehidupan saya. Itu yang luar biasanya, dan saya percaya saya suka didoakan apa? Doa itu mengubah segala sesuatu. Ketika di praise and worship datang, ada seseorang ibu yang datang, saya nggak tahu masalahnya apa, pokoknya Tuhan ngomong apa, saya doakan dia. Akhirnya jebol saudara. Dan yang lain terus akhirnya yang menangani untuk keterusannya ya, maksudnya untuk follow up-nya itu ya, itu yang dari saya. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa ya. Saya sampai ketenangan loh Bu tadi. Ya, ini luar biasa ya. Dari saya mengenal beliaunya ini dulu kita saling mendoakan ya Ci ya. Di Jatim 4 itu dulunya awalnya itu calling and praying gitu ya. Jadi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Akhirnya saya kenal beliau ini. Beliau ini luar biasa, pribadi yang luar biasa. Kadang kalau kita sibuk dijak doa, apa respon kita? Sik toko kurapi iku ae, meneh kan gitu ya. Tapi kalau beliau ini, sik yo tenan iki mulai langsung tak tutupi doanya. Itu luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Temanya itu glowing together. Betul ya? Glowing apa? Glowing. Oh. Saya cuma ngetes kok. Iya. Saya jangan dimarahin. Iya. Komentatornya banyak di belakang, jadi saya tidak boleh salah gitu ya. Tadi saya coba ringkas ya dari Bu Ernie. Tadi itu ada berdampak di komunitas supaya kita bisa growing together ya. Jadi kita harus berdampak di komunitas kita. Ayo tumbuh sama-sama. Bukan hanya Sian yang nongol, bukan hanya Bu Ernie yang nongol, tapi kita tumbuh bersama-sama. Amin ibu-ibu. Yang dari Ibu Ines tadi ya, diperlengkapi. Oh dari Bu Rini dulu ya, maaf Bu, maaf. Saya kualat tuh kalau saya ini nggak dulu kan gitu ya. Dari Bu Rini, supaya bisa growing together harus diperlengkapi dan mau belajar upgrade diri. Ya, kalau kita nggak upgrade diri, kita bisa tertinggal. Ya, kadang Zoom-nya mentek gak iso-iso gitu ya kan. Terus ngomong di grup, aku kok gak iso mebu, nah grup kok pentek kan gitu ya. Kita harus belajar ya, Bu Rini diperlengkapi. Aman, saya aman sambil ya. Oke, dari Bu Ines tadi ya, diperlengkapi, bertumbuh dan belajar melayani lewat LOF. Ya, kalau kita hanya mau, tapi kita nggak melangkah, Bu,
bujai, gitu ya. Kita mau, kita melangkah, Tuhan disenangkan. Lewat apa? Lewat persekutuan kita ini loh. Ada tarian duit? Ada arisan? Nggak ada? Nah ya, kita nggak orientasinya mengumpulkan uang, tapi kita mengumpulkan berkat. Untuk suatu saat kita kembali, kita membawa oleh-oleh buat Tuhan. Amin. Luar biasa. Ini saya nyontek soalnya dari tadi wake sih ngomong gitu ya. Dari Ibu Lili Faunita. Ibu Eni tadi sudah saya dulu. Ya kan. Nah, dari Ibu Lili Faunita dulu ya. Perlu doa untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Doa itu perlu, penting banget. Ya, tadi sudah dijelaskan Ibu Tabita. Kita nganggur enggak? Enggak ada loh dari kita ini yang nganggur. Kita semua ini wanita pekerja. Ya, termasuk yang di depan-depan sini. Tetapi kita meluangkan waktu untuk kita bisa saling mendoakan, memberi kekuatan satu dengan yang lain. Luar biasa. Ya, ibu-ibu ya. Tadi Eli tadi juga bercerita bahwa dulunya nggak mau, sekarang luar biasa. Ya, didului dengan apa? Mau melangkah dan luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Oke, tadi juga sudah lengkap. Kalau saya nggak lengkap nanti saya dipotong TK saya. Oke, mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Sien, gimana sih caranya menjangkau jiwa? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Yang nanya nanti dapat hadiah. Hadiah tok pokoknya jam 4 ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sering kali ya, Sian sudah jadi member tapi pasif. Yalah ya. Nah, gimana caranya? Ya, saya ini menerawang. Pertanyaan ibu-ibu ini tanya apa? Saya menerawang ya. Aktif mau diajak, tapi kalau Zoom, kalau diajak apa-apa, nggak aktif. Banyak pasti. Ya, gimana solusinya? Siapa yang bisa jawab dapat hadiah? Oh, salah. Yang bisa jawab dapat hadiah Ibu Erni. Mau diajak tapi tidak aktif di dalam grup, tidak mau berkontribusi. Gimana solusinya? Di dalam orang yang masih pasif ya, itu kita tunggu dulu ya, jangan kita buat nyaman dulu mereka. Jadi saya tetap sapa dia, saya hubungi lewat chat. Pokoknya dia harus nyaman dulu, karena kalau nggak nyaman, dia pasti akan keluar. Merasa dikejar-kejar gitu ya, Bu ya. Padahal kita bukan debt collector gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyain ibu-ibu? Silakan. Ya, Amelia, silakan. Biasanya ya. Oh, nggak usah mic? Nggak usah. Oh iya. Saya udah keras kayak. Oh, siap. Iya, kayak tadi Bu Erni kan orang bisa ngomong, iya soalnya Bu Erni punya waktu, saya kan kerja. Oke. Kan banyak alasan toh. Yes. Saya kan sibuk. Ya. Saya harus ngurus anak saya masih kecil-kecil. Ya. Saya kerja atau gitu. Itu alasannya. Gimana menurut Solusinya? Iya. Ayo, siapa yang jawab? Pekerja ini Oh, iya. pekerja ini dari pagi sampai malam. Shalom Devi. Saya juga bekerja, saya kebetulan toko sembako yang Sudah banyak dong. meminta waktu. Ya bakul belum itu kemarin. Itu semua tergantung pilihan kita. Kita mau memprioritaskan yang mana. Jadi dibilang nggak bisa ya nggak bisa. Tapi seperti hari ini itu seharusnya Sabtu, hari yang paling ramai di antara Senin sampai Sabtu. Tapi saya berusaha memprioritaskan Tuhan sehingga saya mengikuti fellowship hari ini. Jadi tergantung pilihan kita mau memprioritaskan yang mana. Terima kasih. Oke. Sudah menjawab Bu Amelia? ya, sangat menjawab. Oke. Jadi kita bangun tidur aja milih gitu ya. Sikatan dulu, ngopi dulu gitu ya kan. Mandi aja milih gitu ya. Keramas dulu apa sabunan dulu. Maka hidup ini penuh pilihan ya. Iya. Kalau penuh ijen itu ada.
menambahkan sedikit dari ya Sis Naini ini. Ya, ini kan memang sibuk seperti tadi yang diceritakan. Waktu saya pertama kali ngajak untuk FJBK, saya dimarahin sama suami saya. Kamu tuh loh ngajak Nani itu sibuk sekali. Kamu tuh nambah kerjaan dia. Saya dimarahin. Padahal yang mempunyai ini pekerjaan yang luar biasa, dengan respon dengan luar biasa, mau Cik, saya mau, malah ikut dua. Jadi memang itu tergantung pilihan dan keputusan dia dan hati dia yang sudah tadi, ya, yang sudah diperlengkapi dengan dia Kristus sebagai pusat, ya, dia mengerti firman, hidupnya diubahkan. Nah ini yang pengalaman saya dengan Sisna ini adalah saya dimarahi waktu mengajak dia ikut FCBH karena dia sibuk, tapi luar biasa ini. Oke, ya, jadi disempatkan gitu ya kan. Nah, ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu? Dapat hadiah loh, lumayan apartemen. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Sudah jelas semua ini senior, muka-muka wajah-wajah yang waduh, sekali telepon langsung iya sih. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Oke. Kenapa Jatim 4 bisa kompak gitu ya? Karena ada sih ya. Kita tanya ya. Dapat hadiah Bu Erni? Dapat ya. Kenapa Jatim 4 bisa kompak? Cepat dijawab. Ada sih ya kan. Itu pemersatu bangsa gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ayo ibu. Ayo ibu-ibu, kita mau tutup mata, kita mau sedikit merenung. Tadi sudah dikasih tahu bahwa apa sih yang dilakukan Jatim 4 ini untuk menjangkau jiwa. Nah sekarang saatnya kita mau merenung, tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku boleh menjangkau jiwa, untuk aku boleh hidup berdampak, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi seperti Kristus. Mari ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu menutup mata. Kita tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kami adalah wanita-wanita biasa. Tapi ketika Engkau memilih kami, mengutus kami, ini adalah perkataan kami meresponi setiap panggilan-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah. Dan percaya
yang kita kerjakan seolah-olah begitu tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Mungkin saatnya kita berkata, Tuhan, aku nggak mampu. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku mau menyadarkan semua kepada Engkau. Aku memiliki beban, Tuhan, untuk menjadi wanita yang berdampak bagi wanita-wanita lain yang di luar sana, yang hari ini, saat ini mereka belum dijangkau. Kami mau, Tuhan, utus kami. Kami percaya ketika ada tuntunanmu, ada pimpinanmu buat kami, maka kami mampu untuk menjadi sesuatu buat Engkau. Biarlah semua para ladies di tempat ini, mungkin kita memiliki beban yang sama di regional masing-masing, mau jadi 1, 2, 3. Semua memiliki beban. Mau Tuhan aku melakukan sesuatu. Berkatalah saat ini, Tuhan, mampukan aku. Ketika Engkau sudah memilih kami, maka kami tidak mau lari dari panggilan ini. Mari ladies, percayalah semua yang hadir pada siang hari ini. Kita banyak mendengarkan semua kesaksian, sharing tentang bagaimana bertumbuh. Semuanya hanya satu, komitmen dan kesediaan hati. Mungkin kita harus benar-benar mematikan ego kita. Benar-benar, Tuhan, aku mau, karena tidak mudah. Pelayanan untuk kerajaan Allah memang tidak mudah. Semua butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati. Mungkin ditolak, tapi kita tetap berkata, Tuhan, ini proyekmu, aku sudah dipilih, aku bertanggung jawab kepada Engkau. Dan kita semua memiliki mimpi besar untuk menjangkau semua ibu-ibu di luar sana, mereka yang belum merasakan kasih Kristus seperti kita. Mereka bisa menjadi seperti kita. Inilah menjadi doa kita. Inilah menjadi respon. Mari ibu-ibu, saya undang bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Kau pilih
boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita punya waktu beberapa menit, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, satu pasangan satu dengan yang lain. Aku
Kami mau Tuhan, kami mengambil keputusan Tuhan. Utus kami Tuhan, utus kami. Beri kami keberanian untuk melangkah. Beri kami kemampuan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Agar Tuhan kami boleh Tuhan berdampak Tuhan. Oh Tuhan, sendiri kami takut, sendiri kami lemah, sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi luar biasa. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Jadikan setiap hati kami, jadikan setiap rumah tangga kami Tuhan adalah tempat kudus-Mu. Agar kami boleh merasakan kedahsyatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Utus kami Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau pergi Tuhan, dimanapun Kau tetapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom ibu-ibu semua. Sangat luar biasa hari ini, message hari ini untuk kita berkata pada Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku, bukan ini aku tapi utus Dia, tapi ini aku Tuhan, utus aku. Message yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kerjasama tim yang luar biasa dalam Jatim 4 yang boleh menginspirasi untuk ibu-ibu di tempat ini supaya pelayanan kita bukan mengandalkan kekuatan kita dan diri kita sendiri, tapi tim dan doa yang luar biasa. Itu yang sangat menginspirasi dan boleh jadi berkat. Dan untuk dalam wadah LOF untuk di Jawa 4 untuk bulan ini kita belajar tentang never stop learning ya ibu-ibu. Kita terus belajar seperti yang tadi ibu-ibu telah sharingkan dari Praksan ya. Mau mengambil keputusan. Memang ibu-ibu, kapasitas kita untuk belajar itu adalah anugerah Tuhan. Kemampuan kita untuk belajar itu adalah satu keterampilan. Tetapi keputusan kita untuk mau belajar itu adalah pilihan. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau terus berkembang. Memang ibu-ibu, potensi kita dalam wadah LOF ini, kita adalah wanita-wanita biasa yang tidak sempurna. Yang pada Valencia tadi katakan, dan ibu-ibu tadi yang lain sharingkan, tidak ada satu orang pun yang sempurna dalam wadah ini. Tapi justru kita yang tidak sempurna masuk ke dalam wadah ini, belajar firman Tuhan, kita disempurnakan dari hari ke hari supaya kita punya karakter Kristus yang merubah hidup kita, merubah pola pikir kita. Untuk itu ibu-ibu, saya menghimbau terus untuk ibu-ibu baik dari Jatim 1, 2, 3, 4, mungkin dari Jatim 2 yang jauh gak bisa datang, tapi kalau bisa ketika kita breakfast meeting kita hadir. Karena apa? Sungguh sangat menginspirasi.
kayak tadi kesaksian dari ibu-ibu semua, kita saling membangun ya, kita tumbuh bersama. Bukan satu orang saja yang jadi highlight, tapi kita tumbuh bersama, belajar bersama, sehingga kita yang dipilih Tuhan, kita bisa berkata, ini aku utus aku Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dipilih, kita mau, kita melangkah, supaya orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pun boleh mengalami satu perubahan seperti apa yang Tuhan mau. Untuk itu ibu-ibu, saya menghimbau juga kepada ibu-ibu RC Jatim 1, Ibu Meme, RC Jatim 2 mungkin tidak datang, Ibu Karolin, RC Jatim 3, Ibu Lanca, dan RC Jatim 4, Ibu ini. Kita dalam tumbuh bersama, kita akan mengadakan seminar ya ibu. Memang ini adalah seminar yang pertama di onsite, acara onsite ini di INA ya, INA Grand Hotel. Mungkin Ibu Mia ini manajernya ya. Mungkin Bu Mia bisa berdiri. Yang dimana kita dapat diskon ya ibu adanya, makanya dan juga kita subsidi dari kas. Makanya untuk setiap ibu-ibu kita tarik dengan biaya cuma Rp50.000 dan ibu-ibu bisa bergabung di acara tanggal 13 Mei hari Sabtu, bisa langsung mendaftar ya, supaya makanan bisa disiapkan dengan baik. Sekali lagi kita belajar bersama-sama dan itu pilihan kita mau apa enggak. Kalau repot, tadi saya ngomong ya repot terus. Saya pun juga bekerja ya, jadi kadang-kadang memang rada ini ya, hektik ya untuk ngatur jadwal ya Bu. Nah ini ya, ya itu kita penolong, tapi kita terus mau bertumbuh dan mau Tuhan pakai untuk jadi berkat buat ibu-ibu yang lain. Itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Stay di sini. Ibu-ibu, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita, tapi nggak lengkap kalau Jatim 4 tidak bagi-bagi berkat. Tapi setelah doa berkat, ibu-ibu jangan kemana-mana. Kita ada satu kuis, hadiahnya luar biasa. Mana Bu ini hadiahnya? Oh, sudah di pangku gitu ya, luar biasa. Bu Amelia nanti kita minta mengutus kita untuk kita akan melayani di DKI 1 dan DKI 5, dan Ibu Naini untuk doa penutup. Silakan. Langsung nanti bisa Bu Naini. Ya, habis suaranya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita dukung Jatim 4 yang akan melayani mungkin atlet ya ke Jakarta ya, di DKI 1 dan DKI 5. Kita dukung bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa pagi hari ini. Kami melihat Engkau yang luar biasa Tuhan dalam tim ini Tuhan. Biarlah Jatim 4 boleh menjaga kokoh pilar-pilar timnya Tuhan. Tim kerjasama ini Tuhan, dengan hati hamba, mereka juga boleh melayani Engkau kemanapun Engkau utus anak-anakmu di Jatim 4 ini. Terima kasih Engkau berikan kesempatan untuk mereka boleh Engkau utus Tuhan, melayani di DKI 1 dan DKI 5 pada tanggal 25 Mei nanti. Tuhan, Kau tetap jaga mereka, kesatuan hati mereka, unity mereka, sehingga mereka juga boleh jadi berkat di DKI 1 dan 5. Sehingga Tuhan, banyak ibu-ibu yang lain Tuhan, yang merasa tidak mampu, boleh Engkau menginspirasi mereka dan dimampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai perjalanan mereka. Kau berikan urapan yang baru, minyak yang baru, sehingga mereka juga Tuhan boleh menyegarkan banyak jiwa. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sudah undur boleh kembali kepada Engkau, yang belum mengenal Engkau boleh berjumpa Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengutus mereka dan berdoa sehati mendukung pelayanan mereka. Haleluya. Terima kasih Bapak. Pagi yang indah ini kami percaya Engkau sudah hadir dalam fellowship kami, dan kami percaya Bapak
kami semua diberkati dengan fellowship hari ini. Lebih-lebih kami bersyukur Bapak, Engkau sudah memilih kami menjadi wanita-wanita kesayangan-Mu Bapak. Kami rindu Bapak untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Kami wanita yang tidak sempurna Bapak, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau Bapak, kami akan menjadi wanita yang superwoman Bapak. Karena kami tidak mau menjadi wanita biasa-biasa saja Bapak. Kami mau terus bertumbuh Bapak. Kami mau terus upgrade diri kami supaya kami naik ke next level Bapak. Kami ingin senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu Bapak. Kami rindu menjadi sepikir dan seperasaan dengan Engkau Bapak. Mampukan kami Bapak, berikan kami kekuatan untuk kami dapat bertahan sampai garis akhir. Mampukan kami untuk kami dapat senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat berdampak bagi lingkungan kami. Karena kami tidak sendiri Bapak. Kami merupakan satu unity. Kami rindu untuk kami dapat growing together. Dan kami rindu untuk kami dapat impactful dalam our community Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya Engkau sandaran kami. Hanya Engkau andalan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Ibu kita imani dan kita aminkan firman Tuhan. Tuhan melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, kebajikan dan kemurahannya belaka yang akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Yang sudah menerima berkat dari Bapa, mari kita sama-sama katakan amin. Kalau strong in the Lord. Sudah sarapan? Silakan duduk ibu-ibu, silakan duduk. Oke. Kita mau ada satu game ya ibu-ibu ya. Sekali sini saya udah kesini. Jatim 4 tanpa hadiah bukan Jatim 4. Iya. Betul ya. Oke. Sekali kuisnya apa supaya kita dapat hadiah? Hadiahnya apa dong? Lihat. Hadiahnya, oh ini. Hadiahnya khusus satu orang aja. Jadi spesial ini ya. Cepat-cepatan. Ya. Cepat-cepatan. Oke. Pertanyaannya gini, pertanyaannya beda dari yang tadi, itu beda. Pertanyaannya santai. 2 bulan yang lalu saya bersaksi di sini. Siapa yang ingat kesaksian saya? Nah, itu ya. Ada benda yang saya bawa. Oh, ini duluan. Ada satu benda yang saya bawa. Ya, apa yang ditengarin? gunting. Bawa apa nih? Buat gunting apa nih? Sabut. Oh, gunting. Gimana dia nih? Betul ya. Oh, bawa gunting gimana? Bandara. Bawa gunting. Lain kali jangan bawa gunting. Ayo bawa celurit aja. Kalian gede gitu ya. Ini dapat hadiah sih? Iya. Oke. Dikasih kamu hadiah kok gak dikasih. Ya. Hadiahnya sama mau tahu hadiahnya. Yang mau tahu angkat tangan. Hadiahnya sama yang mau tahu. Mau tahu semua nih. Dibuka ya? Ya, buka. Gitu Mi. Oh, hadiahnya. Apa ini Bu? Apa ini? Ini kremes gitu ya. Kremes kopor lagi. Boleh enggak, Wi? Aku dialog kok hadiah begini. Enggak boleh. Pedih yo, enggak berdampak yo. Ada gimana lo kok ada pintu aja. Boleh atau enggak ada dibagi-bagi? Boleh, tepuk tangan buat Berdampak. Oh, iya. Jadi hadiahnya dibagi-bagi supaya berdampak. Amin ya, Wi? Jadi ini Wiwi gini, ini aku pemenangnya BKP kok bodoh. Ya, Bapak ya, Wi, harus berdampak ya. Yuk, buka yuk.
Tapi mungkin bisa dibawa di kabin. Oke. Ini gampang. Boleh ada. Apa yang belum? Yang belum angkat tangan? Yang sudah angkat kaki? Oh salah. Oh bapaknya belum. Sudah semua? Ini buat benteng alis gitu ya kan? Benteng bulu mata gitu ya. Luar biasa. Oke, ladies, kita sudahi ibadah kita dengan souvenir. Beri kemuliaan buat anak kita. Selamat pagi dan besok berkati. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi sama-sama.